Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing laporan. Saya mau lapor ke teman-teman. Saya bikin kontennya. Laporan Lebaran ke-9 saya. Report perjalanan saya dari Lebaran ke Lebaran. Sebenarnya dari tahun ke tahun ya. Cuman kalau saya pribadi nganggap Lebaran itu ya seperti akhir tahunnya. Karena sekarang saya jualan, paling utamanya itu jualan baju muslim anak khususnya. Dimana tiap Lebaran adalah peak-peaknya atau puncak-puncaknya. Jadi saya nganggap siklus tahunnya tuh lebaran gitu. Saya pun bayar zakat pun tiap lebaran, ya menjelang 1 Syawal, dan asik aja, lebih lebih representatif aja sih secara bisnis, analisis bisnis. Tapi laporan keuangan tetap pakai tanggal Masehi sih, bukan pakai 1 Syawal ke 1 Syawal kalau laporan keuangan. Ya itu ngikutin bakunya laporan keuangan. Nah, saya mau report, jadi ini perjalanan saya dari tahun ke tahun. Jadi 2015, cerita singkat, 2015 akhir lah saya resign. Karena alasannya paling utama adalah karena saya nggak ingin jauh-jauhan sama istri. Lalu saya resign dari kerjaan. Lalu 2016 mulai full time bisnis. Dan qadarullahnya, alhamdulillahnya, saya masuk di waktu yang tepat sih menurut saya. Pertama, tepat di mana waktu itu Shopee belum ada. Tepat di mana Tokopedia lagi asik-asiknya, Kaskus lagi asik-asiknya, eh Toko Bagus dulu, OLX ya, terus Bukalapak, dan kala itu enak banget cross selling aja. Beli di Toko Bagus, beli di OLX, ya Toko Bagus lah jual di Tokopedia dan seterusnya. Jadi orang belum belum semasif sekarang yang satu orang bisa punya semua apps. Dulu nggak, dulu pakai website, pakai laptop dan seterusnya. Dan itu satu momen pertama yang menurut saya pas. Kedua, momen kedua, momen yang sama tapi waktu yang sama tapi momen yang berbeda, dan menurut saya pas yaitu saya masuk ketika Hamin 6 bulan lebaran. Waktu itu ingat banget, saya lebaran tanggal 2016 itu Juni. Saya mulai full time bisnis itu betul-betul literally awal tahun loh, karena saya resignnya betul-betul akhir tahun karena ya 31 Desember ya. Jadi 6 bulan sebelum lebaran jualan baju muslim itu pas menurut saya. Pas karena pasar lagi udah kebentuk, orang ramenya apa tuh udah mulai kebentuk walaupun belum ramai banget. Nanti lambat laun kalau udah ketemu produk yang market fit, boom, di lebaran tuh siap. Itu. Ini 16, 17, 18, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9 tahun nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lebaran sudah saya alami. Dan grafiknya kurang lebih kayak gini. Ini 2016 oke banget karena tadi momennya pas, langsung lumayan omsetnya, terus naik 2019 2020 agak stagnan, stabil kayak gini, terus turun agak naik lagi dikit, sekarang turun lagi 2024 turun lagi. 2025 gimana? 2025 ya pilihannya ada cuma 3 ya, turun, stagnan, atau naik, gitu aja. Nah, kalau dari skala bisnisnya 2024 ini seperti riset tahun ke-9 ke tahun kedua. Jadi seperti saya mundur. Jadi seperti cycle gitu teman-teman. Jadi ini tuh sama 2017 ya, kurang lebih sama sih, beda-beda. Ya selisih dikit lah. Dan ya segini sama. Karena omsetnya menurun, saya pun ya itu riset ke seperti tahun kedua. Kami mulai perampingan lagi per 2024 ini. Karyawan saya bukan sisakan ya, yang lanjut berjalan 5 orang. Nah, sebelumnya 12, sebelumnya lagi 20-an pernah, sekarang 5 orang cukup. Ibarat kata riset ke tahun kedua. Di tahun kedua pun sama, di tahun kedua pun sih kalau nggak salah cuma 3 atau 4 orang, dengan tempat yang lebih sempit, dengan ya tempat yang sempit ya, iyalah orang baru bisnis tahun kedua ya. Ini tahun ke-9 pun kami pun bakal pindah kontrakan untuk yang lebih sempit, yang lebih murah, lebih efektif, lebih efisien. Ya seperti betul-betul seperti balik lagi ke tahun kedua. Itulah yang saya alami teman-teman. Sedih ya, sedih jelas, banyak dalam keberjalanan waktu banyak orang yang pergi keluar dan pergi. Ada karyawan yang memang sudah cukup lama terpaksa saya lepas juga. Insya Allah mudah-mudahan saya memberikan pesangon yang adil ya, mudah-mudahan. Dan dalam perjalanan ini bisnis yang saya jalani pun banyak banget dari bukan banyak banget ya, naik turun lah. Bukan hanya baju muslim ini ya, saya kan jualan baju muslim, terus
sempat juga jualan koko, jualan bantal kucing, baju kucing. Terus ya YouTube ini dimulai saya 2021 kalau nggak salah. 2021 saya mulai start nge-YouTube. Seingat saya sampai saat ini saya belum putus satu video per hari. Seingat saya ya. Berarti sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun saya satu video per hari di YouTube ini. Alhamdulillah teman-teman yang sudah subscribe. Hasil dari YouTube juga buat saya pribadi ya lumayan, alhamdulillah. Dari iklan gak seberapa, cuman dari endorse, dari yang ngasih thanks di bawah, dari yang membership itu kerasa banget, lumayan banget. Terus ya itu aja reportnya. Jadi dalam 9 tahun ini saya riset balik ke tahun kedua. Mudah-mudahan setidaknya bisa stagnan dulu untuk balik lagi mencuat. Kalau secara teori kan bisnis memang gini ya. Tadi saya sudah cari bisnis cycle, life cycle. Jadi memang kayak sinusoidal gini ya teman-teman. Ya klise, kadang di atas kadang di bawah, klise ya. Roda berputar, cuman yang jadi soal bagaimana kita bisa membalikkan. Bagaimana kita bisa bertahan. Ketika saya lagi turun kayak gini, gimana saya nggak langsung ke sini. Kalau udah putus ke sini kan artinya bangkrut ya. Udah melampaui titik nol artinya bangkrut. Saya harus stagnan dulu, nanti naik lagi, rebound. Gitu teman-teman. Ya begitulah, gak ada yang mudah dalam bisnis. Saya pribadi jujur aja cukup stres, tapi saya menikmati, sejujurnya nikmat. Alhamdulillah Allah memberikan kemampuan ini. Nggak semua orang bisa, nggak semua orang juga seperti Anda yang dikasih kesempatan berbisnis kan. Kan teorinya kalau 2% aja seluruh penduduk itu bisnis, negara itu disebut negara maju. Nah, kita termasuk 2% itu. Indonesia belum 2%. Indonesia belum 2%, ya kita sama-sama di populasi 2% itu. Yang menuju 2% itu. Ya itu aja laporan ini. Mudah-mudahan ada insight-nya. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.